Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Shalom pagi adik-adik yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berbakti kepada Tuhan. Ya, siap untuk memuji Tuhan? Kalau siap semua bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita. Bapa, ku datang padamu. Biarlah Tuhan yang mengurapi ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji nama Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Masih bangkit berdiri? Masih semangat? Mana anak-anak Tuhan? Haleluya. 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 Puji Tuhan ya. Kita nyanyikan satu pujian. Pujian ini kayaknya udah lama nggak dinyanyikan ya. Sambil gerakan kita pujikan ini ya. Oke? Cuit, cuit, cuit.
dibenarkannya karena iman. Kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kasih Allah. Kasih Allah kepada kita. Sekali lagi. Kasih Allah kepada kita. Puji Tuhan buat Tuhan Bapak. Nah, ada satu pujian yang akan kita praktekkan hari ini, ya. Masih ingat ceritanya Lot, Sodom dan Gomora? Masih ingat? Kita pujikan ya. Larilah, cepatlah. Sebelum kita pakai gerakan, kita nyanyikan ini dulu sekali, ya. Biar adik-adik ingat, ya. Oke, ini ya. Yo. Cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot rupanya menoleh ke belakang. Jadi yang garang sudah? Satu kali cukup ya. Kita pakai gerakan. Ketika menoleh ke belakang, tante kasih kesempatan adik-adik untuk mempraktekkan menjadi patung. Kalau patung boleh bergerak enggak? Enggak boleh? Sheila boleh bergerak enggak? Boleh nafas enggak? Enggak? Boleh, nafasnya boleh ya. Bahaya kalau enggak boleh ya. Kecuali nafas boleh ya. Tetapi pose bebas. Ini termasuk semua makhluk yang ada di ruangan ini ya, berlaku ya. Kecuali tante, ada tante jadi patung, siapa yang menggerakkan? Oke? Siap ya? Siap? Ayo. Pose bebas ya. Larilah cepatlah akan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot rupanya menoleh ke belakang. Jadi yang garang. Satu. Wah, Moses ini ya. Apalagi tante-tante yang di belakang. Hebat. Dua. Tiga, larilah. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot rupanya menoleh ke belakang. Jadi dia garang. Ganti dong posenya. Bentar, tante capek. Tante tak istirahat dulu Bentar Sekali lagi, larilah cepatlah. Larilah cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot rupanya menoleh ke belakang. Jadi dia garang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, kita akan berikan korban persembahan. Siapa yang bertugas? Silakan dipersiapkan persembahannya. Kita nyanyikan satu pujian. Sekaligus kita akan menyambut firman Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah
rumah dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan, kata orang bangkit berdiri. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Anak-anak saja pujikan ini. Jadikan aku terangmu Tuhan. Yang keras. Di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Sama tutup mata, jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Mari adik-adik semua, kita tutup mata, lipat tangannya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih pada siang hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan tanah hati kami, tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tertabur dengan baik ya Tuhan, sehingga dapat bertumbuh, berbuah, dan semakin hari Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik sehat? Puji Tuhan. Pagi hari ini Tante mau cerita sebuah kisah di Alkitab. Siapa yang hadir minggu lalu? Siapa yang ibadah minggu lalu? Yang ibadah minggu lalu siapa? Nah, Feve ibadah kan? Nah, Feve ada Jeva ya. Apa lagi? Joel. Nah, masih ingat cerita minggu lalu? Masih ingat? Nah, minggu lalu kita bercerita tentang perjamuan. Ingat? Nah, kita bercerita tentang perjamuan. Dan saat ini Tante mau cerita setelah perjamuan itu, Yesus dan murid-murid Yesus pada malam harinya, Yesus mengajak murid-muridnya, 11 murid Yesus. Murid Yesus ada berapa? Ada berapa? 12. Nah, iya, nanti hilang satu ya. Nah, murid Yesus ada 12. Tapi selesai perjamuan, yang ikut Yesus ke Bukit Zaitun pada malamnya ada berapa? Ada berapa? Nah, 11 ya. Satu nggak ikut. Siapa yang nggak ikut? Siapa yang nggak ikut? Namanya Om Yudas. Om Yudas ini nggak ikut bersama dengan Yesus. Cuma 11 murid Yesus yang Yudas Iskariot nggak ikut. Nah, 11 murid Yesus ikut bersama dengan Yesus pergi ke
Zaitun. Nah, setelah mereka berada di Bukit Zaitun, Yesus bilang ke murid-muridnya, kalian di sini ya. Di Bukit Zaitun itu mereka ada di Taman Getsemani. Nah, namanya Taman Getsemani. Yesus suka pergi ke Taman Getsemani karena di situ tempatnya tenang, tidak berisik, tidak ribut ya. Karena di situ tenang, makanya Yesus suka pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, supaya Yesus bisa fokus berdoa. Makanya Yesus pergi ke tempat yang tenang. Pada waktu itu, setelah mereka sampai di Taman Getsemani, Yesus bilang ke muridnya, kalian di sini, kalian berdoa di sini. Nanti Yesus akan maju sedikit lebih jauh untuk berdoa. Yesus bilang, kalian duduk sini berdoa. Yesus juga berdoa di depan mereka. Setelah itu, Yesus pergi agak jauh dari mereka. Yesus berdoa. Yesus berdoa karena pada waktu itu ada orang-orang yang mencari Yesus. Mencari Yesus untuk membunuh Yesus. Nah, mereka mau untuk menyalibkan Yesus. Siapa? Siapa yang menyalib Yesus? Iya, Yudas Iskariot menyuruh orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Nah, pada waktu itu ketika Yesus berdoa seperti ini. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini dilalukan. Karena Yesus tahu bahwa dia akan dipukul, Yesus tahu dia akan disiksa, Yesus tahu bahwa ada orang-orang jahat akan datang untuk menangkap Yesus. Yesus ketakutan, makanya Yesus datang ke Taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Yesus bilang kalau boleh Yesus tidak dipukul, kalau boleh Yesus tidak mengalami penderitaan, kalau boleh Yesus nggak ditangkap. Tetapi Yesus bilang, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Yesus tetap taat, kalaupun Bapa bilang dia harus mati, Yesus siap. Untuk itu Yesus berdoa. Yesus berdoa supaya Yesus diberikan kekuatan menghadapi penderitaan itu, kalau Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Nah, setelah Yesus berdoa, Yesus berdiri, Yesus menghampiri murid-muridnya. Kedapatanlah murid-muridnya itu ketiduran. Tadi itu suruh murid-muridnya apa? Nah, berdoa. Ternyata murid-muridnya tidur. Yesus berdoa, murid-murid Yesus malah tidur. Makanya Yesus bilang, ayo bangun, kalian harus berdoa. Kalau Yesus berdoa, murid-murid Yesus juga harus berdoa. Nah, sementara mereka berdoa, sementara mereka berbicara, Yesus berbicara, datanglah ini Om Yudas. Om Yudas datang bersama dengan orang-orang jahat ini. Orang-orang jahat yang bawa pedang, ini bawa obor, supaya terang di jalan. Nah, Om Yudas ajak mereka. Kenapa Om Yudas ajak mereka? Ternyata Om Yudas ini jahat. Dia menjual Yesus supaya Yesus ditangkap oleh orang-orang jahat ini. Nah, mereka datang. Om Yudas ini tahu bahwa Yesus pasti ada di Taman Getsemani. Makanya Om Yudas ini antar orang-orang jahat ini untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani. Nah, mereka pergilah. Setelah mereka pergi, mereka mendapatkan Yesus. Dan mereka menangkap Yesus. Tetapi Yesus tidak melawan. Yesus tidak bilang, jangan tangkap aku. Yesus tidak lari. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya. Yesus memberikan dirinya kepada orang-orang jahat ini. Yesus membiarkan dirinya ditangkap karena Yesus taat kepada rencana Bapa di sorga. Nah, setelah Yesus ditangkap oleh mereka menyiksa Yesus. Dan pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Orang-orang Yahudi ini menyalibkan Yesus. Sehingga Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Pintar. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus taat kepada Bapa di sorga supaya manusia diampuni, kita semua. Karena Yesus mati di kayu salib,
kita bisa ada sekarang ini, kita bisa beribadah, kita bisa bermain, kita bisa bersama dengan mama dan papa. Itu karena ketaatan Yesus kepada rencana Bapa di sorga. Yesus mati di kayu salib, tapi Yesus bukan hanya mati saja di kayu salib. Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Nah, pintar. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Iya, udah tahu. Pintar sekali anak-anak sekolah minggu di sini. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Nah, jadi karena ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga, makanya kita bisa ada sampai saat ini. Dosa-dosa kita diampuni, kita bisa bebas untuk beribadah, kita bisa bersekolah. Itu semua karena karya Yesus. Karena karya Yesus di atas kayu salib, makanya adik-adik, tante-tante, mama, papa, kita semua ada sampai hari ini. Puji Tuhan, inilah cerita Alkitab. Dan sekarang tante punya ayat hafalan. Tante punya ayat hafalan buat adik-adik semua. Jadi tante bagi dulu ya. Sebentar ya. Nah, sementara tunggu, tante mau tanya. Tadi siapa yang murid Yesus yang jahat? Iya, Om Yudas Iskariot. Om Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Dan Yesus dan murid-muridnya tadi berdoa di mana? Ya, di Taman Getsemani. Yesus dan murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Jadi adik-adik, kita harus rajin berdoa. Tadi murid-murid Yesus suruh berdoa tapi mereka tidur. Ya, Yesus mau supaya adik-adik semua kita rajin berdoa. Kita taat kepada orang tua. Kalau orang tua suruh apa, kita ikutin ya. Nah, karena kita sudah melihat Yesus juga taat kepada Bapa di sorga. Adik-adik juga harus taat kepada orang tua, guru-guru sekolah minggu yang ada. Kalau adik-adik di sekolah disuruh bikin tugasnya ya. Nah, ayat hafalan, siapa yang belum dapat? 4 orang lagi belum dapat. Ayo dibaca dulu ayatnya. Bisa baca? Siapa yang bisa baca? Udah banyak yang bisa baca. Ini Bapak Jeva masih belajar. Nanti ada mama yang ajarin. Kalau yang pakai baju hijau namanya siapa? Cila. Kayak kakak Cila di belakang. Mirip namanya ya, Cila. Nanti ikutin tante ya. Kita mau menghafal ayat. Ayo baca, yang bisa baca dulu ayatnya. Terdapat dalam Lukas berapa? Lukas 22 ayat 19b. Lukas 22 ayat 19b. Namanya siapa? Joanna. Bisa Joanna bacain? Ya, ayo Joanna berdiri sini. Yesus berkata, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Pintar. Jadi ayat hafalannya Lukas 22. Ikutin tante. Lukas 22 ayat 19b. Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi ya, Lukas 22 ayat 19b.
Sekarang sudah dapat semua? Ya, sudah dapat semua. Sekali lagi kita akan bacakan karena teman-teman ada yang baru dapat. Sekali lagi. Lukas 22 ayat 19b. Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Nah, adik-adik sudah hafal? Ayatnya dihafal ya, supaya minggu depannya kalau tante-tante tanya, adik-adik sudah bisa hafal ayatnya. Sekarang kita mau berdoa. Ayo, kita mau berdoa. Lipat tangan semua. Lipat tangan, tutup mata. Berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama. Ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saatnya adik-adik mau